Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini guna mendengar diseminasi saya terhadap modul yang sudah saya pelajari, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Mimi Salemi Salim SPD, dan rekan-rekan dari SD 24 Nandau yang saya hormati. Izinkanlah saya untuk mendiseminasikan budaya positif modul yang telah saya pelajari. Sebelumnya kita bisa menonton dulu video tentang budaya positif. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap pasangan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Untuk modul 1.4 ini, yang akan dipelajari adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Nah, cobalah buka. Ini tentang teori kontrol. Jadi, ketika kita mengepalkan tangan kita, kemudian ada rekan kita yang meminta untuk membuka kepala tangan kita, apakah kita akan membukanya atau tidak membukanya, itu tergantung kepada siapa, Ibu? Tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, artinya berarti yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, termasuk murid. Jadi ada teori kontrol yang menyatakan pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Selama ini kita penerapannya di kelas kita selalu mengontrol murid. Sebenarnya murid itu tidak mau dikontrol. Tapi ketika kita mengontrol dia, artinya murid itu sedang mengizinkan diri
dan tidak bisa membuat murid itu untuk terus melakukan hal tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita di dalam kelas, nak kamu bersalah nak. Jadi ketika itu murid itu merasa dirinya itu adalah orang yang buruk. Nah, seringkali kita melakukan hal ini. Atau dengan kegiatan itu membuat kritik atau membuat merasa bersalah, itu artinya kita mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Murid itu akan menilai dirinya ini buruk. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita lakukan kepada murid, kita selalu menuntut murid untuk melakukan sesuatu yang menurut kita baik. Padahal itu adalah salah. Itu adalah miskonsepsi. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Mungkin untuk jangka pendek bisa, tapi jangka panjang tidak bisa. Terus dari kontrol yang terakhir, yaitu ada 4 teori kontrolnya. Yang pertama, guru mengontrol murid, ternyata kita tidak bisa mengontrol murid. Yang mengontrolnya adalah dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat juga tidak, karena segala bentuk bujukan itu adalah juga termasuk bentuk-bentuk kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga salah. Ternyata itu hanya membuat murid menjadi orang yang gagal, merasa gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu juga salah. Ternyata pemaksaan itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Itu ubahlah paradigma kita dari sekarang. Antara teori stimulus respon dengan teori kontrol ini perbedaannya berikut. Nah, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya setelah mempelajari modul ini ternyata seperti ini. Paradigma kita harus berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha, harusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita selama ini kita menganggap kita berpandangan seperti ini, orang juga akan berpandangan seperti ini juga. Ternyata pada teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang. Yang keempat, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Terus stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya kita atau hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ketika bujukan rayuan sudah kita lakukan, harus ada paksaan. Ternyata di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru pada teori kontrol. Terakhir, model berpikir menang kalah. Sementara teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itulah perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, masuk kita ke disiplin positif. Nah, apa yang terbayang pada kita ketika mendengar kata disiplin? Apa yang terlintas?
Nah, disiplin positif selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama aja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal jika kita tidak memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Jadi harusnya kita melakukan disiplin itu ada dorongan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari internal, dari eksternal, tetapi dari internal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu itu karena ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia ini bisa kita terapkan atau kita tanyakan pada diri kita sendiri. Aku melakukan ini, aku melakukan perbuatan ini untuk apa? Apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ataukah hanya untuk mendapatkan imbalan yang kita kerjakan? Atau memang karena ingin menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya? Jadi yang paling tertingginya adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan. Kalau yang terendahnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itulah yang terjadi pada murid kita. Kenapa anak kita melakukan itu? Nah, kalau bisa anak kita melakukan itu karena sebab yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, untuk mendapat penguasaan. Nah, perilaku anak yang kita lihat, anak belajar di dalam kelas, mungkin dia lawyer atau mungkin dia kayak orang ngantuk. Nah, mungkin saja yang dia lakukan itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Dia tidak mendapat kasih sayang dari orang tua atau dari kita sebagai guru atau dari temannya. Nah, kena bully dia, sedih hatinya sehingga tidak semangat belajar di kelas. Nah, artinya dia butuh perhatian dan kasih sayang. Atau anak ini untuk bertahan hidup tidak sekolah anak kita ini. Mana lah anak ini tidak sekolah. Nah, kita cari tahu penyebabnya. Ternyata anak ini membantu orang tuanya berjualan. Nah, mungkin aja untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Kalau tidak bantu orang tua dia, tidak bisa makan dia. Setelah itu untuk memperoleh kesenangan atau kebebasan, dia pengen bebas. Nah, mungkin saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Untuk itu kita sebagai guru memang harus jeli terhadap kebutuhan dasar manusia ini untuk kita identifikasi anak kita ini perlunya apa. Nah, untuk selanjutnya, nih yang paling menarik bagi saya pelajarannya tentang posisi kontrol guru. Ada 5
Nah, ibu-ibu yang dalam ruangan ini, posisi manakah yang pernah ibu lakukan? Menghukum? Saya sering kali. Pembuat merasa bersalah? Sering kali kita membuat anak merasa bersalah pada dirinya sendiri. Sebagai teman, kadang juga akan kita lakukan sebagai teman. Sebagai pemantau, iya juga akan lihat kita memantau anak. Nah, sebagai manajer lah yang sering kita abaikan. Sebenarnya posisi yang paling baik guru itu adalah sebagai manajer. Dia bisa membuat anak ini menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini motivasi eksternal artinya yang dari luar dan motivasi internal intrinsik ya. Dan eksternal di identitas gagal, perilaku kontrol negatif, penghukum ya, kita penghukum, menghati, menunjuk, menjadi menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah sering kita ceramah dulu di dalam kelas, menunjukkan kecewaan kita yang mendalam bahkan sampai keluar air mata. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan saya takut sama ibu, ayolah cepat kerana seperti itu. Pemantau, menghitung dan mengukur, ya bisa melihat dari kejauhan apa kesalahan ini. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada posisi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, berarti ada ancaman di sana. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau kamu sudah mengecewakan bapak. Sebagai teman, lakukan untuk bapak atau lakukan untuk ibu ya nak. Nah, ya sudah, nanti ibu bantu membersihkannya, misalnya gitu. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya, kata gurunya gitu. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang salah kamu lakukan? Apa yang salah yang kamu lakukan? Apa yang menjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Nah, sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Terus kalau kamu meyakininya, kamulah yang memperbaikinya. Kemudian, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, itulah posisi sebagai manajer. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ibu-ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Udah ya? Udah ya? Artinya untuk membuat keyakinan kelas itu apa yang pertama dilakukan? Diskusi. Iya, diskusi untuk berarti kita membuat aturan-aturan terlebih dahulu ya. Setelah itu mendiskusikan aturan tersebut, kemudian membuat kesepakatan mungkin ya. Setelah itu mengubah kalimat negatif menjadi positif, misalnya jangan itu tidak boleh, saya saling menghargai, jangan mengejek lawan, jadi diganti dengan kalimat positif. Setelah itu membuat keyakinan kelas, katakan menjadi keyakinan kelas. Nah, apa beda peraturan dan keyakinan? Peraturan dan keyakinan. Peraturan itu kalau dibuat masih ada hukuman, kalau dilanggar ada hukuman, ada sanksi, ada konsekuensi. Sementara kalau keyakinan masa tanggung jawabnya berarti artinya peraturan itu hanya satu pihak ya, hanya guru yang membuat, sementara keyakinan itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi untuk menyelesaikan masalah biasanya kita lewat hubungan, terus kalau tidak konsekuensi. Nah, cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Contoh, yang pertama, stabilkan identitas. Ada satu kasus dalam kelas, anak terlambat datang ketika upacara. Nah, kita panggil anak itu secara pribadi, kemudian kita tanya, kenapa tadi terlambat, nak? Nah, dia jelaskan, kemudian kita juga melakukan, kita bilang sama anak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah melakukan kesalahan, kawan kamu juga pernah melakukan kesalahan. Cuma bagaimana kita belajar untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik lagi. Setelah itu kita validasi tindakan yang sudah salah itu. Nah, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Dia datang terlambat, kita tanya alasannya karena dia begadang main HP misalnya. Bagaimana cara kamu memperbaiki? Kita suruh dia mencari solusi atas kesalahannya sendiri, bukan kita. Jadi setelah itu dia jawab, saya nggak akan terlambat lagi Bu, saya akan hidup lebih cepat, saya nggak, dia yang mengutarakan tindakan yang akan dia lakukan. Nah, kamu tahu kan? Nah, setelah itu terakhir menanyakan keyakinan kelas mana yang kalau kamu langgar, nah? Ya, disiplin dulu misalnya. Nah, disiplin itu sangat penting. Nah, begitulah caranya kita menyelesaikan masalah, tidak dengan hukuman atau konsekuensi. Boleh dilakukan konsekuensi dan hukuman, boleh, apabila itu adalah jalan terakhirnya kalau segitiga restitusi tidak bisa kita terapkan. Selanjutnya, nah ini dia langkah-langkah praktis segitiga restitusi. Pertama, stabilkan identitas. Dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Kayaknya video terakhir. Kasus yang pernah terjadi. Dan demikian paparan saya tentang modul budaya positif. Terima kasih atas perhatian dari Ibu semua. Mudah-mudahan dengan adanya diseminisasi ini bisa merubah kesalahan kita dari dahulu ya, dan penerapannya dapat diterapkan di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas kesediaan waktunya untuk dapat mendengarkan penjelasan saya tentang penerapan budaya positif yang telah kita laksanakan di kelas maupun di sekolah kita. Seperti pada paparan sebelumnya bahwa ada 5 cara untuk melaksanakan kegiatan budaya positif. Yang pertama kemarin yaitu tentang perubahan paradigma. Kemudian setelah itu ada keyakinan kelas. Terus ada tentang posisi kontrol. Juga ada tentang penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ibu-ibu dan rekan-rekan semua tentu telah melaksanakan keyakinan di kelas masing-masing, ya. Dengan adanya penerapan keyakinan kelas di dalam kelas kita, itu artinya kita melakukan diskusi dengan anak. Kalau misalnya dengan peraturan, artinya peraturan itu dilakukan oleh satu pihak atau guru saja, dan peraturan biasanya ada hukuman. Kalau dilanggar akan ada hukuman. Sementara untuk kesepakatan kelas itu nanti itu adalah diskusi antara guru dan murid, sehingga apabila dilanggar, anak itu sendirilah yang akan memberikan sanksinya sendiri. Kemudian untuk penyelesaian masalah dengan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahap kemarin. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu ketika anak itu bersalah, kita tidak langsung menghukumnya atau memarahinya, tetapi stabilkan dulu identitasnya dengan menganggap bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanyakan apakah dia melakukan, kenapa dia melakukan itu, kita tanya apa alasan dia melakukan itu. Seperti misalnya siswa ini datang terlambat, kita tanya, kamu tahu kenapa kamu ibu panggil? Dia tahu, Bu. Mengapa? Karena saya terlambat datang ke sekolah. Kemudian kita tanyakan, mengapa kamu datang terlambat? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Iya, Bu. Kenapa? Saya bergadang sehingga saya datang bangun terlambat, Bu. Sehingga saya datang terlambat ke sekolah. Nah, setelah itu tanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Kamu tahu apa keyakinan kelas kita? Tahu, Bu. Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Nah, setelah kita adanya keyakinan kelas di dalam kelas, anak itu akan menyebutkan misalnya disiplin. Nah, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Kita kasih dia pendapatnya sendiri untuk mencarikan solusi atas kesalahannya. Nah, apa yang akan dia lakukan? Ya, saya minta maaf, Bu. Kemudian besok saya tidak akan mengulanginya lagi, dan kemudian saya akan tidur lebih awal, Bu. Setelah itu kita tetap koordinasi dengan orang tua bagaimana anak ini tidak tidur larut malam sehingga dia tidak datang terlambat. Penerapan budaya positif yang lainnya juga bisa kita terapkan, yaitu dengan menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, di dalam kelas mungkin untuk kelas masing-masing juga sudah kita terapkan ke anak. Mungkin untuk kedepannya kita bisa terapkan satu sekolah. Jadi kita sebagai guru, rekan-rekan guru semuanya menanti anak di luar pagar atau di dekat pagar, kemudian memberikan menyalami anak. Jadi anak itu tidak hanya salamnya hanya gurunya aja. Nah, seperti yang kita lihat selama ini bahwa dia tidak kenal guru itu tidak mengajar di kelasnya, sehingga anak itu malas untuk bersalaman dengan kita, malas untuk menyapa kita. Assalamualaikum, Bu, gimana kabarnya, Bu? Itu tidak guru aku. Nah, dengan adanya budaya 5S itu diharapkan kita bisa menghilangkan budaya yang seperti itu. Yang mungkin kita juga sendiri terasa
saya guru kelas 5 misalnya, hanya anak siswa kelas 5 aja yang mau menyapa saya, yang menyalam saya. Begitu juga rekan-rekan yang lainnya yang dulu di kelas 4, di kelas 6, mungkin ada anaknya aja, anak yang lain tidak menyapa. Nah, kita menghilangkan yang seperti itu. Bagaimana anak ini mau menegur seluruh gurunya, menyalam gurunya, apa kabar Bu, sehat Bu. Nah, seperti itu yang akan kita harapkan dari penerapan budaya positif. Kemudian dengan adanya penerapan berkebun. Nah, berkebun juga merupakan salah satu kegiatan yang positif. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kelas-kelas lainnya untuk menanam tumbuhan yang lainnya. Kemudian dengan setelah itu dengan penerapan segitiga restitusi tadi, ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrolnya ada 5 seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Yang pertama sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, dan sebagai manajer. Nah, posisi yang paling baik di antara kelima ini adalah sebagai posisi manajer. Nah, itu dalam penerapan segitiga restitusi sangat baik sekali. Jadi selama ini kita memperlakukan anak sebagai temankah, sebagai penghukumkah, sebagai pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai pemantaukah? Nah, posisi yang paling baik itu adalah sebagai posisi manajer. Sebagai penghukum akan membuat anak itu mungkin ada dendam di dalam dirinya. Ibu itu pernah menghukum aku, ibu itu pernah menyuruh aku piket selama 1 minggu. Nah, ternyata itu kurang efektif untuk posisi kita sebagai guru. Kita tidak boleh menghukum. Kalau misalnya penerapan segitiga restitusi tidak bisa diterapkan, boleh memberi, sudah jalan terakhir, yaitu konsekuensi dan hukuman apabila tidak ada jalan keluar lain. Kemudian saya juga mau menjelaskan tentang miskonsepsi kita tentang hukuman dan pujian dan pemberian hadiah. Nah, selama ini kita untuk yang juara atau untuk yang bisa menjawab, kita kasih apresiasi, memberikan penghargaan berupa hadiah untuk 1, 2, 3. Sebenarnya itu juga kurang baik untuk anak. Anak akan yang lain akan merasa kecil hati. Oh, berarti aku ini tidak mampu. Oh, berarti aku ini bodoh. Jadi sebenarnya pemberian penghargaan itu sebaiknya diberikan kepada seluruh anak. Nah, jadi anak itu punya bahwa aku ini juga punya ada andilnya gitu, ada harganya gitu. Jadi selama ini penerapan kita hanya anak-anak pintar aja yang diberi hadiah, itu juga ternyata suatu kesalahan bagi kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan penerapan budaya positif yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengar dari Bu Tiket kalau Ana sering datang terlambat ya? Iya. Menurut Ana, udah berapa kali Ana datang terlambat? 3 sampai 4 kali. Menurut Ana, datang terlambat itu kesalahan bukan? Iya. Nah, Ana melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Cuma kita harus belajar dan memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul, Ana? Betul. Nah, sekarang Ibu tanya, mengapa Ana datang terlambat? Karena sering begadang sambil main. Nah, sering begadang sambil main HP. Ana tahu dengan keyakinan kelas kita? Baik. Keyakinan kelas mana yang pernah Ana langgar? Disiplin. Menurut Ana, disiplin itu penting nggak? Penting karena kita dapat menghargai. Iya, betul. Disiplin itu sangat bermanfaat untuk kita. Kita bisa lebih menghargai waktu, bisa datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Iya Bu, Ana minta maaf kalau tidak akan mengulanginya. Ana tidak akan begadang dan main HP.
Iya, bagus. Tindakan Ana untuk meminta maaf itu sangat bagus. Sekarang, mari kita cari solusi menyelesaikan masalah ini. Apa yang akan Ana lakukan supaya Ana tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan berdagang lagi dan saya akan datang lebih cepat. Iya, nah kalau begitu Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Ana supaya Ana tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan Ana masuk ke dalam kelas. Azmi tahu kenapa Ibu panggil? Kenapa? Karena tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas. Apakah Azmi mengumpulkan tugas tadi? Tidak. Tidak. Ya Ibu, lihat nama Azmi tidak ada di daftar ini, di buku-buku ini tidak ada nama Azmi. Azmi pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugasnya. Kenapa? Karena main-main. Karena main-main sehingga tugasnya tidak selesai. Iya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus belajar dan memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekarang Ibu tanya, Azmi tahu keyakinan kelas kita? Tahu. Keyakinan kelas mana yang Azmi langgar? Selalu bertanggung jawab. Nah, kalau selalu bertanggung jawab, ia harus mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, apa tindakan yang akan Azmi lakukan untuk memperbaiki kesalahan Azmi? Akan menyelesaikan tugas dan tidak istirahat. Akan menyelesaikan tugas dan tidak istirahat. Ya, Ibu terima solusi yang Azmi berikan. Nanti Ibu tunggu ya tugasnya. Azmi bisa tidak istirahat? Bisa menyelesaikannya? Bisa, iya. Ya sudah, Ibu akan tunggu tugas yang akan Azmi kumpulkan ini. Ya, sekarang kembali ke tempat. Ayo, ayo, ayo. 1, 2, 2. Ayo, ayo, ayo. 1, 2, 2. Ayo, ayo, ayo. 1, 2, 2.